Ya ampun, ternyata masih ada yang datang ke showroom gue. Sumpah sih, sebenarnya gue iseng banget buka showroom ini. Gue nggak tahu masih ada yang mau nonton apa enggak. Masih ada yang mau datang aja, syukur banget. Aku tahu aku udah kayak hantu menghilang dari peredaran. gue gue kayak malu gitu tahu buka showroom lagi kayak shit, emang masih ada yang inget ya gue punya showroom gitu. Ya, jadi tuh kenapa gue nggak pernah nyentuh showroom lagi, bahkan kayak gue nggak pernah live Instagram juga. Kayak semenjak skripsian gue ngerasa gue seperti menjauh dari segala sosial media karena gue banyakan paniknya. Sebenarnya sebelum skripsian juga gue udah sering menghilang sih dari sosmed karena gue emang tidak segila itu pada sosmed. Introvert abis gak sih? Terus tapi semenjak skripsian tuh jadi makin hilang gue dari sosmed. Kayak gak tahu, gue bingung gitu mau ngapain, live mau ngapain, apa yang mau diceritain. Gue tiap hari cuma kerjaannya adalah skripsian, main skripsian gitu aja sebenarnya. Produktifnya cuma di skripsi doang, sisanya enggak. Ya terus akhirnya lo kok hilang sih komennya, gimana sih? Loh gimana cara ngeliat komen? Kok malah blok? Gimana sih cara lihat komen? Weh, kok hilang weh? Oh ini dia. Mana? Udah terus kan udah. Gue kemarin mulai skripsian dari bulan Agustus ya guys, dari bulan Agustus hingga Januari ini gitu. Terus kemarin juga gue sempet magang di bulan Oktober. Dan gue sepertinya sudah menghilang dari peradaban Twitter itu sekitar hampir 2 bulan lebih. Ya gak sih guys? Coba lihat Twitter gue udah berapa lama gue tidak menyentuh Twitter gue itu. Kayak terakhir gue nge-tweet pas magang deh, November ya? November apa Oktober sih, lupa lah gue. Udah abis itu gue udah cuma update Instagram story doang sih, karena kayak yang paling gampang dan gak ribet, tinggal video post selesai gitu kan, sama kerjaan gue dikit gitu. Terus ya udah, jadi tuh kemarin ya guys, kalian tahu kan pasti di sini sudah banyak yang skripsian, I know. Kalian tahu kan kalau skripsi itu banyak banget dramanya dan iya banyak banget deh pokoknya dramanya. Kelar selesai sempro tuh gue ngerjain skripsi, terus ada drama laptop gue rusak lah segala macem. Terus gue mesti minjem laptop temen dulu sebelum akhirnya gue beli. Terus gue sempat hilang semangat untuk menulis. Sumpah kan kayak yang skripsian kayak pernah ngerasain itu, kayak lu tuh males gitu ya untuk mulai skripsian, mulai nulis, karena di otak tuh udah sempro, jadi kayak udah seminar proposal, jadi kayak ya udahlah entar gitu kan. Karena gue waktu itu sempro kalau nggak salah bulan September, jadi jaraknya kan ke Januari untuk sidang jauh kan, jadi sempet kayak males banget. Terus pernah juga di masa gue kalau mau buka file skripsi gue tuh gue enak pengen muntah gitu. Gue pernah kayak gitu kemarin awal kayak tuh mulai Desember awal tuh gue mau buka file skripsi aja rasanya kayak mau muntah, kayak enek, kayak gue pusing, gue stres gitu.
apalagi waktu itu tuh yang bikin gue, terus gue juga ada drama menangis juga. Kenapa bab 3 susah banget gitu. Kayak gue susah banget itu di bab 3 guys, karena bab 3 itu data hasil penelitian, kalian pasti tahu. Jadi data skrip penelitian kita di skripsi itu. Terus karena gue sempet mau wawancara orang tuh, 2 orang nolak wawancara gue. Awalnya mereka udah ngeiyain, terus in the end mereka nolak. I don't know, that's drama skripsi gue ditolak wawancara. Jadi shit gitu. Gue harus gimana? Terus gue kayak nelpon temen gue, terus nelpon senior yang udah skripsian duluan, yang udah sidang, udah selesai. Gue nelpon, gue curhat, gue nangis. 2 orang gue telepon, gue nangis. Gimana ini? Gak ada yang mau wawancara sama gue. Jadi tuh sebenarnya dosen pembimbing gue enak sih guys. Dia tuh nggak mengharuskan wawancara harus ada 3 kah, atau ada 2 kah, atau ada berapa lah gitu. Enggak, dia bilang karena gue tuh kan penelitiannya kualitatif, jadi sebenarnya wawancara itu nggak terlalu perlu gitu. Jadi cuma sebagai pelengkap data aja. Dan akhirnya gue cuma dapat 1 orang yang mau diwawancara kan. Akhirnya gue nanya pas bimbingan, gue nanya, Bu, sebenarnya ada nggak sih ketentuan harus wawancara berapa orang? Terus dia bilang kayak gini, ini gue udah di ujung tanduk ya guys, udah bener-bener di pasrah, nggak tahu gimana wawancara gue nolak 2 orang, padahal target gue tuh paling nggak 2 orang gitu, paling sedikit 2 orang mau jawab pertanyaan gue gitu kan. Terus ternyata cuma 1, yang 1 ini emang baik banget. Waktu gue tanya segala macam, dia langsung oke. Terus gue kasih file pertanyaan, dia langsung jawab, selesai, udah gitu doang, nggak pakai lama gitu kan. Terus akhirnya gue nanya pas bimbingan, Bu, berapa orang ya Bu, sebenarnya ada batasannya nggak? Terus kata dosen pembimbing gue dengan santai menjawab, ya sebenarnya 1 aja sih nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau sidang bilang aja hanya untuk sebagai pelengkap. Di saat itu gue lemes banget guys, kayak tulang-tulang gue dari tubuh tuh menghilang, kayak oh my god ternyata boleh 1 doang gitu kan. Ya udah, jadi gue wawancara cuma 1 orang aja guys gitu. Itu bab 3 sih yang paling bikin nangis, karena kalau bab 4 kan sebenarnya penjelasan dari rumusan masalah aja ya, jadi tidak terlalu susah. Walaupun susah tapi ya lebih mudah ketimbang mencari data gitu ya. Terus kan gue juga skripsinya pendekatannya ke undang-undang, jadi yang gue teliti undang-undangnya gitu. Jadi wawancara cuma sebagai pendekatan aja gitu. Pendekatan aja, pelengkapnya aja gitu. Jadi kemarin emang drama banget gue selama skripsian, makanya nggak mood ngapa-ngapain, sumpah. Bahkan gue Instagram aja juga jarang update. Jadi udah gitu gue anaknya emang nggak terlalu yang suka update sosmed gitu loh. I don't know. Ini gue nggak lagi merasa keren ya, nggak lagi merasa keren karena nggak suka update sosmed, bukan. Gue malah merasa gue terlalu membosankan hidupnya gitu. Terus ya udah akhirnya, nah di bulan awal Desember itu yang gue cerita, gue drama banget, kayak nangis lah, terus mau ngeliat file skripsi ya pengen muntah lah, mual gitu, stres gitu kan ngeliat file skripsi sendiri. Sebelum semprol tuh gue kalau ngerjain skripsi sehari bisa 3-4 halaman gitu ya, bisa ngejar gitu, ngumpulin 3-4 halaman kan lumayan susah juga ya gitu. Nah tapi kemarin pas awal Desember gue bener-bener setengah halaman aja nggak ada guys, setengah lembar aja nggak ada. Biasa gue bisa 3 halaman, 4 halaman, ini setengah halaman aja, setengah lembar aja nggak ada. Kayak gue merasa gue goblok banget gitu, nggak bisa nulis skripsi. So gue mikir kayak, oh Tuhan, apakah gue extend, apakah gue perpanjangan gitu. Terus akhirnya karena udah mulai masuk tanggal 10 Desember, 11 Desember, 12 Desember, semakinlah gue panik gitu kan. Semakin gue panik kayak, oh my god, gue bab 4 stuck di sini, bab 3 baru selesai, gue harus apa gitu. Udah pendaftaran skripsi udah mau dibuka gitu kan, jadi udah mulai panik. Nah guys, jadi kekuatan panik itu sangat berguna di diri gue. Berkat kekuatan panik akhirnya
gue mengerahkan seluruh tenaga gue untuk ngerjain, dan akhirnya selesai juga bab 4 dan bab 5. Itu karena gue panik. Terus ada lagi dramanya guys. Oke, selama skripsi tuh kayak kalau nggak ada drama nggak lengkap kan. Jadi gue kan semester ini kan gue semester 7 skripsiannya. Terus gue tuh skripsian sambil ngambil mata kuliah lain gitu. Jadi masih ada berapa ya? 3 ya kalau nggak salah. 3 mata kuliah apa 4 ya, lupa gue. Jadi gue masih ada mata kuliah lain. Terus ada satu mata kuliah yang gue berada di ambang-ambang tidak lulus gitu. Kenapa? Karena dosennya itu dia punya acara. Gue nggak akan sebut acaranya, nggak akan sebut dosennya juga. Jadi gue ada acara, dosen ini punya acara yang mana mahasiswa yang di kelas dia itu wajib ikut. Jadi kayak lu kalau mau lulus kelas gue, biasa kan ada dosen gitu ya, lu boleh ikut acara ini gitu. Tapi ternyata acaranya berkelanjutan gitu. Dan tidak menjamin juga lu ikut acara ini lu bakal lulus juga gitu, otomatis A atau otomatis B gitu, enggak juga gitu. Dan acara ini selalu berkelanjutan, dan awalnya dia bilang kayak udah ikut ini aja selesai, ternyata masih disuruh ikut lagi, terus masih ada disuruh ikut lagi gitu kan. Dan yang terakhir ini yang bikin deg-degan banget, dia bilang bagi yang nggak lulus kelas UAS dia, yang nggak lulus UAS di kelas dia harus ikut acaranya lagi yang bertingkat-tingkat itu. Jadi gue termasuk orang yang nggak lulus gitu. Jadi sebenarnya gue agak bingung sih kenapa gue bisa nggak lulus, karena pokoknya ada beberapa faktor yang bikin gue agak ganjal, kayak kenapa gue nggak lulus gitu. Gue nggak akan ngasih tau detail lah, pokoknya intinya gitu. Gue agak ganjal kenapa gue nggak lulus gitu. Tapi setelah dirundingkan dengan mahasiswa, dosen dan mahasiswa kelas gue berunding dengan dosen gue segala macem, ini itu. Karena gue kalau nggak lulus kelas dia, otomatis gue nggak bisa sidang Januari ini guys. Jadi mungkin gue bakal sidangnya bulan Maret. Jadi otomatis gue diperpanjang lagi kan, semakin lama ya guys. Jadi ada bayaran kuliah lagi juga kan. Jadi kita kan menghindari bayar kuliah lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah berunding dengan dosennya, akhirnya satu kelas gue lulus gitu. Jadi akhirnya satu kelas gue lulus. Gue udah sampai nangis sih sebenarnya. Itu gue juga nangis. Gue udah stres banget nangis gitu. Itu gue udah nangis. Ternyata gue lulus, semuanya lulus. Udah. Ternyata akhirnya kemarin setelah dikasih tahu, ada lagi, gak selesai di situ drama skripsi gue guys. Kemarin itu pembukaan pendaftaran itu dari tanggal 30 ya? Bentar. Pokoknya dari akhir Desember itu udah dibuka. Terakhir itu pendaftaran tanggal 5 Januari. Ya, jadi 5 Januari itu terakhir daftar. Nah, gue ini masih harus, sebenarnya skripsi gue udah selesai, tapi gue masih ngurusin surat-surat. Jadi gue ada 14 dokumen total untuk daftar sidang. Gue butuh 14 dokumen. Banyak banget kan. Dan di antaranya itu banyak banget berkas yang harus ditandatangan oleh dosen pembimbing, ditandatangan oleh orang-orang yang di kampus, staff di kampus gitu. Jadi banyak banget surat keterangan ini itu yang harus ditandatangani nama kampus. Jadi gue lumayan mepet banget tuh. Nah, ternyata kampus gue libur dari tanggal 31 sampai 4 Januari, yang mana tanggal 5 Januari itu pendaftaran sidang hari terakhir. Jadi 5 Januari itu terakhir daftar sidang. Mereka libur dari tanggal 31 sampai tanggal 4. Gue bingung kan. Oh shit, gimana gue ngurus dokumen-dokumen gue? Itu gue udah mau nangis lagi. Gue udah nangis sih sebenarnya itu. Gue udah nangis lagi. Gimana ini? Mereka libur sampai tanggal 4 Januari. Terus gak ada perpanjangan juga gitu. Mereka gak ada perpanjangan pendaftarannya. Tetap 5 Januari walaupun dipotong liburnya gitu. Jadi bingung tuh gue kemarin, kayak kacau sih, kacau banget itu, kacau. Akhirnya gue tetap ngurusin itu dokumen, gue kirimin juga lewat email ke kampus gue. Semoga aja walaupun libur, staff-staffnya masih mau ngerjain dokumen gue.
Tapi untungnya kemarin pas selama masa mereka libur tahun baru, gue tetap ngirimin dokumen-dokumen gue, mereka tetap ngerjain sih. Kayak mereka ngerti mahasiswa-mahasiswa ini lagi diambang-ambang perpanjangan apa enggak gitu kan. Jadi mereka tetap bantuin kita meskipun sebenarnya mereka lagi libur gitu. Ya udah, akhirnya kemarin gue daftar di hari terakhir. Gue daftar di 5 Januari guys. Untungnya gue nggak mepet sih. Siang-siang jam 12 gue udah bisa daftar sidang. Dan hari ini jadwal sidang gue keluar. Gue nggak akan ngasih tahu gue kapan sidangnya karena gue takut. Gue takut sama hasilnya gue lulus apa enggak. Jadi gue update aja kalau misalkan gue dinyatakan lulus sidang skripsi gitu. Gitu deh guys ya, hidupku emang drama banget selama skripsi ini, makanya saya nggak mood untuk update apa-apa. Jadi lebih baik kayak gue update-nya pas jreng tiba-tiba SH gitu kan, tiba-tiba udah unofficially SH, asik gitu kan, tinggal nunggu yudisium gitu, udah tinggal itu aja. Gue nggak mau update macam-macam karena gue takut banget sama hasil sidang skripsi ini, gue lulus apa enggak. Belum tahu kalau tesis di S2 gimana. Nah itu guys, pada awalnya gue sangat bersemangat sekali untuk ambil S2 ya. Ya, gue bersemangat sekali untuk kayak, oh my god, gue abis ini harus ngejar S2, bla 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 bla. Tapi setelah gue kemarin dengan segitu banyaknya drama skripsi, gue langsung mikir kayak, oh no, gue nggak mau langsung ngambil S2. Sumpah jujur gue sekarang lagi nggak ada niatan untuk ambil S2. Gue ngomong ke temen gue kayak, nggak, kayak gue ngambil S2 deh, gue nggak sanggup kalau mau bikin penelitian gini-gini lagi, kayak gue udah give up gitu. Terus temen gue berkata, hah, lihat aja nanti pasti tiba-tiba lu membutuhkan S2, kata temen gue gitu. Terus gue kayak, iya tapi untuk saat ini gue gak ada niatan untuk S2, kayak gue mau ngejar sertifikat bahasa aja dulu. Jadi kalau misalkan suatu saat gue berubah pikiran, gue pengen S2, ya entah S2 dalam negeri kah atau luar negeri kah, paling gak gue punya sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS yang memudahkan gue untuk daftar kemana-mana gitu guys. Gue tahu sih pasti lebih susah lagi S2, jadi makanya sekarang gue gak mau langsung ambil S2. Kita nabung dulu baru kita S2. Oke guys. Gue pengen skripsian 3 bulan, bisa gak ya? Udah sampai mana Kak Fahma? Kuliahnya jurusan apa Kak? Aku jurusan hukum. Berat di 1-3, 4-5 cuma hasil lebih gampang. Iya betul, 4-5 emang lebih gampang. 1-3 tuh yang pusing banget. Yang drama sih pokoknya yang data hasil penelitian sih bab 3. Temen gue buat narsumnya mau dikasih duit sih. Kalau pendekatan sama pacar yang sekarang gimana, Lisa? Aku adem ayem ya guys hubungannya. Termasuk dia karena dia lebih tua dari aku, udah lulus duluan, banyak bantuin juga sih. Banyak ngasih gambaran. Jadi nggak buta-buta amat lah. Bisa-bisanya panik ngerjain. Ya justru karena panik itu gue bisa ngerjain, karena kan lo kepikiran ya, oh kalau gue mesti kalau gue mesti perpanjangan lagi, gue bayar kuliah lagi dong. Gak mau, gue udah pengen keluar dari kampus ini. Jadi berkat panik gue bisa mengerjakannya.
Good luck sidangnya saya. Terima kasih ya Kak Fahma. Menikmati Happy New Year's tuh. Mana ada, gue tidur Happy New Year's tuh nungguinnya. Good luck, doa kita menyertai. Thank you. Oh, sebenarnya gue udah ada 2 gelar dong ya. Ya nggak sih guys, gue udah 2 gelar. Sarjana Idol dan sarjana hukum. Aku udah tesis ya, pusing. Wow, Kak Dimas. Ngambil tentang apa nih tesisnya? Abis skripsi mau magang lagi nggak? Belum tahu sih sebenarnya abis skripsi mau magang lagi apa enggak. Tapi yang pasti gue kayak pengen ngejar sertifikat bahasa. Mungkin kayak gue ngambil kelas bahasa kali, bahasa Inggris. Kucing aku nakal banget. Diam. Sakit, jangan digigit. Sampai guys, kucing aku suka gigit, nakal banget. Gue kalau panik ngerjain astaga. Jangan gigit. Diem nggak? Gue kalau panik pengen ngerjain malah nggak konsen. Iya, orang ngomong apa sih gue? Tiap orang kan beda ya guys. Kayak gue nih tipe yang kalau panik justru malah bisa ngerjain. Aduh sakit, aku digigitin kucing. Aduh sakit banget Tuhan Yesus. Kucing aku nakal banget. Aku ambil manajemen energi dek di kampus kuning. Kampus kuning? Jaket kuning? UI dong. Apa bukan? Hari ini pengumuman Airword. Emang iya ya hari ini? Emang hari ini? Kucingnya mau ikut showroom. Caper dia. Siapa nama kucingnya? Nama kucingnya Nyaong. 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 Gue ngambil nama itu karena kayak nama-nama kucing di Korea guys. Jadi namanya Nyaong. Dia cewek. Kucing lu kagak pernah bener dah. Iya nggak tau kenapa ya suka gigit. Gue tuh bingung. Itu lepas tahun yang lalu. Oh iya, sekarang JKT gimana guys? Jujur gue udah nggak gitu ngikutin JKT gimana perkembangannya. Kayak cuma lihat dari story teman aja sih. Oh ada acara ini, ada acara itu. Ternyata ada yang grade, ada yang grade karena ini, kayak kemarin kan If, Ariel, gue lihat sih maksudnya pengumumannya tahu. Cuma gue udah nggak gitu ngikutin sih maksudnya sudah seberapa berkembangnya JKT setelah New Era. Pantas luar mendung yang cerah pindah ke sini. Makasih Kak Egi. Gen 5 abis list. Iya, If ya cabut. Grade dia. Gen 10 ada 8 orang. Oh, Gen 10 dipanggil lagi ya? Oh. Terus Gen 10-nya udah diperkenalin guys? Maksudnya udah ada perform belum? Atau apa gitu? Udah pernah muncul di teater kah? Sumpah gue tuh sebenarnya kemarin sempat kepikiran ya kalau ke Jakarta gue pengen nonton teater sebenarnya, cuma nggak ketemu terus waktunya. Gue kangen juga sih ke teater, lihat teman-teman gue.
Oh, ada yang lebih dikit dari Gen 4. Iya ya, 8 orang doang diambil. Udah dikenalin waktu NFC ke 10 orang. Terus gimana guys tanggapan kalian pada junior-junior kita Gen 10? Gua baru sadar ternyata udah jaraknya jauh banget ya ke Gen 10. Oh my god, gue 2015 masuk, mereka 2021. Kenapa sih ini komentarnya hilang-hilang mulu, emosi deh aku. Gimana sih caranya? Woi, kok hilang sih? Ini komennya gimana sih guys? Kok hilang-hilang mulu ya, nggak muncul? Emang pengumumannya apa guys yang seru? Ini aku nggak pakai yang iPhone guys, pakai yang Android. Apa karena di Android makanya jadi error? Apa karena enggak mungkin sih, enggak ngaruh. Kayaknya karena aplikasinya jarang gue sentuh, jadi kayak gini deh, error. Sumpah hilang terus komennya. Oh iya, kalau Kasyani Kapten dan Jinan Wakap gue tahu sih, sempat lihat, heboh soalnya kayak teman-teman gue bilang iya Jinan Wakap gitu, makanya gue sempat ngucapin ke Jinan juga. Tapi kalau dipikir-pikir ya memang sudah saatnya nggak sih? KGB kan nanti graduate, ya kan? Jadi pasti kepemimpinannya kan di estafet dong ke generasi selanjutnya yang lebih tua, yang udah dihitung sebagai gen tua juga di situ, karena kan generasi 2 udah habis ya kan. Gen 1 nanti KGB graduate. Jadi mesti yang dari yang senior juga kan yang diambil. Iya, benar pas. Cisyani Kapten, Jinan Wakap. Karena udah lama juga kan di JKT. Kamu pengumuman bisa comeback JKT kata aduh. Tapi kalau ditanya gue masih apal nggak sih koreografi JKT? Masih guys. Padahal udah setahun ya. Beberapa sih gue nggak tahu ya, kalau misalnya nanti gue tuh kepikiran pengen random play dance, cuma gue lagi nyari temennya siapa yang mau. Tapi random play dance-nya tuh lagu-lagu JKT, jadi ngetes siapa nih ex member yang masih inget lagunya gitu. Gue kemarin kan sempet nonton perform JKT kan, di YouTube, maksudnya yang ada gue nya tentu saja. Kebanyakan tuh yang di tim T, jadi bukannya aku tidak mengingat tim J, bukan, no, I love tim J. Tapi karena gue lebih lama di tim T waktu itu ketimbang di tim J, kan gue cuma setahun kan, ya kan. Jadi di YouTube kebanyakan tuh adanya perform gue sama tim T, jadi yang gue tonton ya yang tim T gitu kan, yang ada gue nya, sama perform yang lain-lain juga gitu. Terus gue kayak sambil nonton, gue sambil menggerakkan tangan gue kayak member kan, nonton video latihan sambil gerakin tangan gitu. Nah ternyata gue tuh masih ingat gerakannya, masih inget. Kayak lagu apa ya, Ponytail to Cucu, terus Kimisuki, Ogowe Diamond, terus Heavy Rotation, habis itu Kacusa, terus apa lagi ya? Oh bahkan kayak lagu-lagu TNM gue juga masih ada yang inget koreografinya. Terus Uza gue masih ingat, kayak Garete gue juga masih ingat. Terus Hashire Pingmin juga masih ingat. Apa lagi ya?
Rasa sayang yang aku miliki ini apa judulnya, gue lupa lagi. Apa sih Namida apa sih nama judul apa sih guys, judul lagu gue yang Timti. Rasa sayang yang aku ini Siso ya, Nabida Siso gue juga masih hafal gerakannya. Terus lagu-lagu TWT gue masih hafal, kayak Daisuki, terus yang Mahadaya Cinta, terus apa TWT, terus Mango Number 2, Glory Days, gue masih ingat gerakannya semua, masih tercatat di otak gue, meskipun kalau gue gerakin gak sempurna juga guys, tapi masih ingat. Ini jujur komentarnya masih belum muncul sih guys, yang kayak jadi banyak gitu. Gue baca komentarnya kayak muncul dari avatar kalian ini. Kenapa ya? Gue bingung. Coba gue buka komentarnya dari laptop ya guys, benar. Kita buka showroom. Kita cari nama gue. Kenapa masih ingat koreografinya? Karena kalau orang mencintai pekerjaannya like I did, gue kan suka menari dan menyanyi, dan gue sangat mencintai, sangat menyukai waktu-waktu gue selama di JKT. Jadi kalau ditanya lu nyesel gak sih pernah masuk JKT, terus lu malah, kalau kata orang kayak masa muda lu jadi sebagian bahkan hampir semuanya habis di JKT. No, because I love yang gue kerjain gitu, gue suka apa yang gue kerjain, jadi makanya sampai sekarang gue masih ingat koreografinya karena gue suka. Koreo paling susah apa kak? Koreo paling susah itu Kegarete itu susah, Uza itu juga susah. Uza tuh susah tapi Loki gampang juga loh kalau lu demen lagunya ya. Tapi member tuh kebetulan waktu Uza diumumin bakal jadi single dan kayak semua harus belajar lagu Uza, member tuh pada demen juga sama lagu Uza. Jadi ketika belajar meskipun susah kayak pada pinter-pinter aja gitu ngapalin koreografinya gitu. Guys, kalian boleh share link showroom gue gak sih ke Twitter gue gitu, biar gue tinggal klik di laptop, gue bisa baca komennya dari laptop. Kegarete juga susah. Kemarin pas graduation tuh si Via kan ada tuh ya lagu pilihan Via Kegarete kan. Itu kan yang bawain lagu itu waktu yang kelulusan itu kan campur-campur kan, ada fresh speech, terus ada member lain juga yang nggak pernah bawain Kegarete. Itu pusing belajarnya pada kayak susah banget. Tapi kalau gue justru kalau lagu susah dan lagunya upbeat justru gue pinter belajar. Tapi kalau gue belajar lagu yang dia temponya pelan, terus kayak lagu apa ya, kayak lagu TWT nih yang Daisuki, terus M16 nya dia yang di SNM tuh lagu
Kolam yang tidak ada airnya, terus lagu Tegami no Koto, itu kan lagu-lagu yang slow ya, tapi itu justru gue malah bego belajarnya, kayak lama gitu belajarnya, nggak mudeng-mudeng karena otot gue tidak berupaya banyak gitu kan. Kalau lagu-lagu kayak Uza, kayak Garete gitu-gitu kan susah lah gue, kayak mesti bergerak banyak kan, jadi otot lu tuh gampang mengingat gitu. Jadi gue justru malah lebih pinter lagu-lagu susah kadang-kadang ketimbang lagu-lagu yang gampang. Ini bukan sombong ya, tapi beneran. Terus Ana nih dia. Oke, ada nih, gue udah masuk linknya. Thank you yang udah share linknya. Oh ya lo, baca ada apaan sih? Weh, ada apaan? Pas Uza lu dapat bagian yang Scorpion galis? Enggak, untungnya gue nggak dapet. Karena itu susah, sumpah. Single baru Kasiska yang berdebar, tahu nggak? Tahu dong, I love that song. Salahkah ku menyukaimu, wala nanda temu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku na 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 na. Tumben SR ya, karena gue udah inget aja kalau gue tuh punya showroom, kenapa nggak pernah gue sapa yang masih follow gue gitu. Gue lebih heran lu SR lagi daripada kenapa lu hilang. Gue random, gue inget gue punya showroom, terus kayak kenapa gue nggak showroom ya. Oh iya, ternyata gue yang drama di skripsi. Yaudahlah, ayo mari kita sapa para pendengar, karena ntar lagi sidang gitu kan. Siapa tahu dengan gue showroom, kalian mendoakanku supaya sidangnya lulus, gue lulus gitu kan. ntar gue showroom lagi kok. Jadi kemarin tuh gue sempat ada rencana mau ke tempat Lala nginep. Terus kemarin tuh kita chatan, terus kita banyak saling bertukar pikiran mengenai minat dan passion kita gitu. Kayak ala-ala deep talk lah sama si Lala. Terus kayak gue bilang, lah sebenarnya enak ya kalau misalnya kita ngobrolin ini tuh sambil showroom radio kah gitu, biar kayak, karena kita juga udah lama banget kan. Kayak dia udah lama juga ya nggak showroom ya? Iya nggak sih? Di showroom nggak sih? Ya terus gue bilang ke dia kayak, terus kata Lala, ya udah makanya lu sini dulu nginap tempat gue, baru kita showroom radio terus deep talk, kata dia gitu. Ya gue lagi nanya sih, gue bisa ke tempat dia kapan. Sidang masih online, iya, puji Tuhan banget masih online. Lisa bisa dance lagu Rhapsody nggak? Bisa dong. Nge-gym di tempatnya Kalala juga nggak? Nggak, aku nggak nge-gym guys. Jujur berat badan gue kemarin sempat naik sih, terus kayaknya ini saatnya gue untuk olahraga. Tapi gue nggak mau nge-gym, mau diet sama olahraga sendiri aja lah. So 11-12 kalian awat kalau nggak showroom. Yuk gym yuk. Males. Aku tuh gak suka
sebenarnya aku orangnya nggak suka olahraga guys. Ini gue tahu sebenarnya nggak sehat karena nanti yang rugi gue juga pas tua nanti. Nah, karena gue lebih suka menghabiskan energi gue dengan menari dan bernyanyi bersama JKT48. Jadi kemarin badan gue tuh banyak kekontrol berat badannya karena gue di JKT. Jadi tiap gue makan banyak, gue ngedance lagi kan. Gue menari-nari lagi sebanyak 16 lagu, belum bonus song gitu kan, belum gue latihan, belum nanti ada konser segala macam. Jadi kan berat badan gue kekontrol karena gue gerak terus. Nah, semenjak gue graduate kan gue gak banyak gerak kan, ya. Terus olahraga juga gak sesering waktu di JKT. JKT kan sering ada latihan fisik, olahraga gitu-gitu kan. Nah, pada dasarnya gue anaknya tuh yang tipe tidak suka olahraga, gak suka berkeringat. Gue orangnya gak suka berkeringat guys, karena gue gampang keringetan. Orang yang gampang keringetan, gampang gerah pasti ngerti lah, gak enak pokoknya. Gerah tuh, keringetan tuh gak enak, makanya gue tuh orangnya gak demen olahraga. Gitu, jadi sempat gue gak olahraga, apalagi selama skripsian ini kagak ada gue olahraga sama sekali. Gak ada olahraga gue sama sekali. Jadi berat badan gue kemarin sempat naik, terus gue akhirnya memutuskan untuk ngurangin porsi makan gue gitu, sebelum berlebihan. Ada Kunyosan, hai Kunyosan, sore, semangat buat sidang ya. Iya, terima kasih. Risa suka lagu Cishani yang menanti nggak? Suka dong. Lagu-lagunya, lagu JKT yang kemarin tuh yang Rhapsody, Menanti, itu tuh enak-enak guys. Musiknya Indonesia sekali, kayak easy listening. Adek Yu yang bocil apa kabar? Dia udah agak gedean jadi nggak gitu menyebalkan lagi guys, nggak gitu gangguin. Justru kucing aku yang gangguin, tapi sekarang kucing aku lagi bobo karena nggak aku ajak main, jadi dia bosen. Baca podium dulu kak, oke. Ya gue lupa loh cara showroom tuh gimana. Jujur. Baca podium, oh iya dulu waktu zaman member baca podium ya. Iya, di ranking 1 ada Kitisan. Hai Kitisan, udah lama gak ketemu. Kedua ada Kak Jess, ketiga ada Kak AZ, keempat ada Miss Nue. Ini ya, Kanue ya? Terus yang kelima ada Kaigi. Udah pada tahu kan Kaigi yang mana, ya udah, nggak usah disebut sebenarnya. Terus yang keenam ada Kak G Polius. Yang ketujuh ada Kaimel. Yang ke-8 ada Kak Denny, yang ke-9 ada Kak Frisky, yang ke-10 ada Kak T-Days, yang ke-11 ada Kak The Casual. Yang ke-12 ada Mas Gain, ini gue tahu Kak Gorga. Terus yang ke-13 ada Kak Zidan. Haha. Skip aja punya gue. Iya tadi pengen gue skip sih, tapi karena gue menghargai lu mau nonton showroom gue, jadi gue sebut nama lu Kaigi. Kaigi seleb Woti, asik. Kaigi ini tahu influencer Woti ya gak Kaigi? Salam kenal Lisa, ya salam kenal. Jangan dipanggil Kak, aku baru umur 15 tahun. Oke sis. Adek, hai adek email. 15 tahun muda sekali. Beneran gak sih? Tapi yang Gen 10 sekarang tuh berapa guys umurnya? Karena kemarin-kemarin aja yang Gen 7 aja Yori 2007 ya kalau gak salah. Apa 2006 ya Yori? Gue lupa. Gen 10 ada yang muda banget gak sih? Jangan-jangan ada yang kelahiran 2008 nih? Ada gak? Ada yang 14 tahun. Yang 10 paling muda 2007. Oh, oke. Muda banget ya.
Oh ya, tapi gue tenang sih, nggak ada yang 2008 atau 2009. Kalau ada gue bingung mau bereaksi apa. Paling muda Raisya, kelahiran 2007. Gen 10, let's go. Kalian udah ada bias kah di Gen 10? Apa sih bias atau Oshi sih? Oshi kan, ya sama aja lah. Di Gen 10 kayak oh ini maget, ini calon-calon Oshi gue gitu. Atau kalian ada melihatkah di Gen 10 seperti oh ini potensinya bagus banget nih, nanti ini yang kira-kira jadi AC-nya Gen 10 gitu. Raisya tinggi 167. Hah, tinggi banget 167? Seriusan? Salam kenal Elisa. Iya, salam kenal Kak Morgan. Bikin overthinking, makin jauh sama umur sendiri. Kalian kalau ngeliat yang lebih muda, tolong diingat itu adalah anak di bawah umur ya. Jadi kalian melihat antara sebagai kakak atau sebagai ayah saja, atau sebagai kakek, oke? Jangan yang aneh-aneh, oke? 2007, buset, udah muda banget ya. Sebagai om, iya, tapi om yang bener ya. Gue liatin lu semua. Muda-muda banget. Tapi sebenarnya ya, yang masuk umur 14-15 sebenarnya seumur gue waktu gue masuk JKT loh, FYI. Gue masuk JKT umur 15 tahun. Mereka kelahiran 2007, berarti tahun ini 14 atau 15 tahun. Ini sebenarnya sama. Cuma mereka lahirnya 2007. Bukan lahir tahun 98, 99 atau lahir tahun 2000 awal gitu ya kan. Padahal sebenarnya waktu gue masuk, generasi gue masuk banyak yang masih 15 tahun kan. Gen 3 juga dulu pasti ada yang masuknya umurnya masih pas 15 tahun kan. Cuma bedanya kita lahir tidak di tahun 2004 ke bawah. Jadi pas sekarang lihat orang lahir 2007 tuh kayak gak mungkin lo udah SMP. Lo tuh masih bayi, 2007 tuh masih bayi. Iya kan, bener kan? Padahal waktu awal-awal gue masuk, gue kan masih umur 15 tahun kan. Itu yang senior-senior gue yang kayak dari generasi 1 generasi 2 juga ngeliat gue sebenarnya masih kecil gitu, kayak kok ada sih yang kelahiran 2000 karena pas gue lahir mereka udah umur 8 tahun, mereka udah SD gitu. Gue terus baru brojol gitu kan. Tapi ini sekarang mereka lahirnya 2007, kayak lebih nggak mungkin lagi gitu, kayak lu masih bayi, 2007 tuh masih bayi, nggak mungkin lo udah remaja. Ya nggak sih, sebenarnya kan sama aja, cuma bedanya mereka lahir 2007. Iya, bedanya mereka lahir 2007. Kayak 2007 tuh gue udah SD kelas 2. Kalian yang di sini pasti udah ada yang SD kelas berapa, atau bahkan udah ada yang SMP kali, apa malah ada yang kuliah lagi gitu. Idol regenerasi, fans juga pasti regenerasi. Iya bener. Tapi BTW aku mau apa ya? Oh, kemarin kan lagu yang Rhapsody tuh sempet viral ya di TikTok, iya nggak sih guys? Nah tapi sebenarnya semenjak itu gue nggak tahu sih, sekarang semenjak New Era kayak JKT tuh mulai melebarkan sayapnya, pasarnya itu ke
warga-warga lokal apa enggak, tuh sekarang sebenarnya nambah nggak sih guys, kayak orang yang tadinya awam banget sama JKT itu sekarang malah kayak bertambah karena lagu Rhapsody kah atau karena lagunya Kasiska kah, itu kan musik-musiknya yang lokal banget kan. Ya makin nambah. Iya banyak fans di luar TikTok. Fandom jadi makin warna-warni. Fandom banyak fans apa sih ini? Oh, fans pas Niara lumayan nambah sih. Shidara sama Only Today. Gitu deh. Oke. Berarti nambah ya, bagus sih, bagus. Berarti setelah New Era ini banyak dirombak sistemnya JKT. Ya gue seneng sih, maksudnya jadinya fansnya makin luas, terus kayak musiknya juga diterima bukan cuma di kalangan fans saja, tapi di warga lokal juga masuk gitu ke kuping lagunya. Setlist original. Oh iya, ada setlist original. Itu tuh berarti lagunya lagu baru semua. Atau modelannya kayak Believe, setlist Believe dulu. Cekica tuh apa sih guys? Aku nggak tahu sumpah. Terus juga ada renovasi teater. Bagus dong, ada renovasi teater. Aku mau datang kalau teater ada baru. Kayak gini, Anda ini ya, ketikannya tahan. Oke. Kita ada forum tersendiri. Oh, Cekica two shot. Oh, sama aja dong Cekica. Namanya doang beda. Iya kah? Oh, kayak photobox tapi online. Bedanya sama two shot online tuh apa? Kemarin two shot ada online gak sih kemarin? Insya Allah beneran setlist original. Antusias dong kalian. Kalau misalnya setlist original, seru kali ya kalau lagu-lagunya tuh kayak banyak lagu-lagu yang easy listening, yang Indonesia banget gitu loh musiknya, tapi tetap dengan gaya JKT performnya. Gue pasti nonton sih kalau mereka udah rilis setlist original. Cek kayak photobox tapi nggak disediain pensil. Tulisannya panjang tapi rapi, serba otomatis jadi nggak perlu admin, member yang kerja. Ada two shot yang zoom sebelumnya, kemarin ada Cekica kok. Programnya sama two shot, sistemnya beda. Programnya sampai satu yang dinanti apa ada dangdut plus Shidara dangdut. Pas kapan tuh gue sempet lihat kayak JKT tuh kayak ada ala fan meeting. Iya nggak sih, fan meeting bukan sih? Tapi di teater. Gue nggak tahu sih mereka nyebutnya apa nama acaranya. Nah itu apa bedanya sama HS? Sama handshake? Oh, meet and greet ya. Sama aja. Bedanya mahal dan tidak pegangan tangan. Oh, terus satu orang berapa lama? Sama member maksudnya 30 detik kah? Atau 1 menit kah?
What? Rp150.000 30 detik. What? Rp150.000 30 detik. Berarti kalau mau 1 menit, wow, mahal banget. Berarti kalian kalau mau 1 menit habis 300.000 dong. Dapat satu photocard ala-ala K-pop. Oh, I think karena dapat photocard nggak sih, makanya sampai 150.000 harganya. Photocard bahannya tipis. Gak usah kaget gitu dong. Gue beneran kaget, sumpah. Beneran kaget, ini gak dibuat-buat. Gue baru tahu banget ini sekarang. 30 detik 150.000. Hah, gila. Mahal tapi sold out. Waro mahal di masa pandemi. Kayak freebies kalau lu pergi ke konser. Tapi photocard dulu katakannya. Iya, I know. Sebenarnya gue tahu sih, walaupun mahal tetap aja SO. Itu sama aja nggak sih guys? Kayak di Korea juga gitu nggak sih? Kayak misalnya anggaplah nih BTS ya, karena gue suka BTS. Dia kan banyak juga ngeluarin merchandise, terus ngeluarin album juga gitu. Terus ya tetap aja sold out walaupun lagi pandemi gini. Tetap aja merchandise habis, tetap aja sold out. Tetap aja orang pada beli walaupun ngeluh, kok tambah mahal, kok banyak banget merchandise, tetap aja habis gitu. Yang namanya suka gitu gimana ya. Sudah bagian dari hobi. Ini punchline-nya Lisa kaget harga meet and greet. Sumpah gue beneran baru tahu ternyata harganya 150.000 30 detik. Dulu handshake dulu guys sebelum pandemi berapa ya? Gue lupa loh. 30 detik tuh berapa ya? 30 detik juga kan sama kalau handshake. Tiga 30.000 10. Oh iya deh, yang 10 detik. Gue lupa loh, sumpah. Ya berarti kisaran 30.000 lah ya. 100.000 lah 30 detik hitungannya. Oh iya benar. 30 detik 100.000 itu 30 detik 150.000. Beda gocap ya. 30 detik 10.000. Tapi gue kaget meet and greet. Oh my god, 150.000 30 detik. Orang awam kalau denger juga pasti kaget kayak gue sih. Gue aja yang ex-mem, yang gue tahu kegiatan JKT kayak gimana aja dulu gitu, kaget. Apalagi orang awam yang denger kayak, hah, lu salaman 30.000 atau lu ngomong doang 150.000. Ya nggak sih? Cabut dulu Lisa, mau nong sama temen. Oke, bye-bye. Makasih sudah mampir ke showroom saya. Anin great dan aku sedih nih Lisa. Sabar ya Kak Morgan.
kan nanti tetap bisa lihat Kak Anin dari sosmed-sosmednya. Handshake dulu aja yang dapat CD 40.000. Sayang private talk nggak ada lagi. Kenapa private talk nggak ada lagi, guys? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma itu photocardnya tipis banget, resolusi jelek lagi. Gak menghargai. Oh, terus kalau masalah itu kalian udah ngomong, maksudnya udah bilang kah ke bagian yang menangani komplain dari fans? Terus photocardnya tuh kayak gimana sih guys? Maksudnya kayak member self. Kalau di Korea kan photocard tuh biasanya kan kayak member, misalnya member BTS gitu ya, member BTS selfie kemudian dicetak jadi photocard kan. Nah kalau JKT gimana? Sama kayak gitu? $250k dapat foto A5 ditanda tangan ala-ala Korea sa. PC-nya photoshoot biasa. Kayak download card. Oh, ngerti. Tapi kalian sebenarnya lebih suka kalau misalnya photocardnya itu selfie member yang dicetak kayak Korea atau yang kayak download card itu modelannya photoshoot gitu loh, formal. Sebenarnya nggak masalah ya mau fotonya photoshoot kah atau selfie member kah, tapi yang dipermasalahkan kan cetakannya ya. Tapi disclaimer di sini gue bukan lagi ngajak julid ya. Takutnya ntar disalahartikan terus kemudian ini Lisa untung-untung udah X-Mem julid bla bla bla. Enggak, gue cuma nanya-nanya aja, penasaran aja sekarang udah kayak gimana aja Katy perubahannya gitu. Oke. Gue cuma bacain cerita kalian. Komen kalian maksudnya. Soalnya suka bikin freebies photocard. Nah, kenapa enggak kayak gini, kenapa lu nggak jadi distributornya aja tuh, distributor kertas cetakannya. Lu yang ngasih nih, lu kalau mau nyetak photocard dari gua. Bisnis sama JKT. Tapi kalau video call tuh masih ya? Video call apa udah nggak ada? Gue kayak jarang liat story member sih kayak video call tanggal segini. Apa emang gue aja yang nggak update? Oh masih laris manis dong ya berarti VC kalau sampai sekarang masih ada.
Ayo so katanya mau VC, iya juga deh. My page lu masih ada nih Sah. Ya ntar deh ya. Ya juga ya udah gak pada promo VC kayaknya. Iya kan, kayaknya aku jarang loh ngeliat story. Biasanya kalau dulu kan kenceng banget tuh promo apa video call kan, kayak pasti pada nge-share jadwal table video call gitu. Cuma sekarang gue jarang lihat, apa emang guanya aja yang jarang ngeliatin story-nya member. Tapi berarti kesimpulannya gimana guys? JKT masih patut JKT masih seru lah ya untuk diikutin perkembangannya gimana. Pertubirannya masih renyah-renyah. Berarti jadi maksudnya gimana ini, pertubirannya masih renyah-renyah tuh berarti masih tubirannya udah nggak begitu parah atau malah makin parah? Meng, sini Meng. Ngantuk ya? Meng. Pertubiran masih sama dengan panjang umur JKT. Masih seru diikutin aja war antar fans. Oh. Pertubiran masih sama dengan panjang umur JKT. Iya sih, bener juga. Berarti kalau masih ada tubiran tentang JKT kan JKT-nya berarti masih ada kan. Gue kira yang ngomong Meng di rumah gue. Enggak, gue lagi ngegemesin kucing gue guys. Dia ngantuk, muka lucu banget. Meng. Bobo dia. Tapi aku gangguin. Fandom gak ditubir berarti ada yang salah. Ya, KB Great, mending pensi apa ke Gen 10? Oh, Anda masih menimbang-nimbang, berarti ada pertimbangan untuk tetap mengikuti gen selanjutnya ya. Ke KB Great mending pensi apa ke Gen 10? Ya, tergantung lo sih. Ada yang menarik apa enggak di Gen 10? Tapi kalau masih merasa untuk ngurusin fanbase terus ngikutin perkembangan JKT itu seru, ya gak apa-apa gak sih lanjut JKT-an, hobi juga. Gas, Egi buat fanbase baru. Ketuanya kayak Egi. BTW kita udah lama loh gak nonton film.
Film apa ya? Ayo dong kita nobar lagi guys. Terus kan setelah sidang gue amin ya amin banget nih dalam nonton Yesus lulus gitu kan ya. Terus udah gak ada kegiatan lain, tinggal nunggu yudisium dan wisuda. Kan banyak tuh waktunya, kita nonton lagi. Lagi banyak film bagus. Iya, film apa sih? Gue kemarin Spider-Man udah nonton. Apalagi ya film yang bagus tuh. Terus kemarin tuh gue lagi nontonin film perang. Terus gue bingung mau nonton apa lagi, makanya ayo kita nobar. Belakangan tuh gue lagi demen film perang gitu loh, yang tentang Perang Dunia 2. Pasti kebanyakan kan udah pada nonton filmnya sih. Gue aja yang telat nontonnya. Gara-gara gue nonton si ini kemarin Spider-Man kan. Terus ada aktor, aduh gue takut spoiler nih anjir. Udah pada nonton kan? Udah pada nonton Spider-Man kan yang kemarin yang No Way Home? Iya pokoknya kan ada aktor. Jadi ya pokoknya abis nonton Spider-Man, akhirnya gue nonton yang The Amazing Spider-Man. Karena gue jujur udah lupa banget ceritanya. Terus gue udah lupa banget ceritanya The Amazing Spider-Man yang 1 dan 2. Jadi kemarin pas nonton No Way Home tuh agak-agak haheho gitu. Gue lupa banget. Terus yang kemarin yang Spider-Man Tobey juga gue agak lupa gitu. Jadi gue sempet nonton lagi yang The Amazing Spider-Man. Terus gara-gara itu akhirnya gue jadi nyari filmnya si Andrew Garfield. please mute dulu. Iya terus yaudah akhirnya gue nonton Hacksaw Ridge. Makanya kemarin gue di Instagram ada menyarankan untuk kalian nonton Hacksaw Ridge itu kan ada Andrew Garfield. Tapi emang itu beneran bagus filmnya. Di samping gue suka aktornya, tapi film itu sendiri bagus banget. Terus abis itu sebelum Hacksaw Ridge itu gue ada nonton Dunkirk juga. Itu pasti udah banyak yang nonton Dunkirk kan. Iya, terus abis nonton Hacksaw Ridge gue ada nonton 12 Strong. Tapi itu latar belakangnya bukan Perang Dunia 2, tapi yang kejadian WTC tahun 2001 itu. Terus abis nonton 12 Strong gue nonton Saving Private Ryan. Kalau kalian tahu, ini kalau mau di unmute aja, bilangin guys yang lagi pada nge-mute, kasian. Tadi kira gue masih spoiler lagi. Gue gak spoiler ya guys, tadi gue berusaha untuk tidak spoiler. Terus gue nonton Saving Private Ryan, itu juga kalau itu tentang Perang Dunia 2 juga, yang main Tom Hanks. Iya tuh bagus banget sumpah. Saving Private Ryan, gue nangis nonton itu walaupun durasinya hampir 3 jam, but I like that. Seru banget. Terus karena bener-bener kondisinya kayak perang beneran, sumpah dah. Bagus, karena harus nonton guys yang belum nonton Saving Private Ryan yang main Tom Hanks, jadi pasti bagus. Terus tadi barusan gue nonton The Forgettable. Apa sih judul? Bentar. Pokoknya bahasa Indonesia tuh Perang yang Terlupakan. The Forgotten Battle. Terus tadi gue nonton The Forgotten Battle, itu juga tentang Perang Dunia 2. Tapi itu menurutku iya bagus sih, cuma rada lambat alur ceritanya. Jadi agak bosan sih nontonnya, cuma bagus, tetap bagus. Udah habis itu gue bingung guys mau nonton film perang apa lagi. Tolong dong kasih tahu aku yang film tentang Perang Dunia 2. Oh makanya lu mimpi Andrew Garfield sebagai Mas Aris. Iya sumpah. Kalau inget sih cerita mimpi gue gak apa-apa.
Eh, terus kemarin gara-gara itu gue nonton ini guys, gue tuh nonton series Layangan Putus sama series Kaget Nikah. Gue tuh nonton 2 series Indonesia itu karena bagus gitu. Yang kalian yang belum nonton series Indonesia, ayo nonton di WTV. Seriesnya bagus-bagus. Percaya sama gue, nggak kayak sinetron di TV, itu beneran bagus. Jadi gue nonton 2 series itu. Terus yang Layangan Putus itu gue nonton karena bagus banget akting Reza Rahardian dan Putri Marino. Gue nonton itu dan sangat menghayati saat menontonnya. Terbawalah di mimpi gue. Kebetulan kemarin gue nonton Hacksaw Ridge, gue nonton The Amazing Spider-Man gitu kan. Jadi gue mimpi Mas Arisnya Andrew Garfield, gue selingkuhannya. Siapa yang nggak mau ya kalau Mas Arisnya macam Andrew Garfield. Yuk nonton 1917, One Take tuh keren. Itu film apa? Film barat kah? Tentang perang dunia II juga ya? 1917 aku belum nonton. Oke, nanti aku tonton. Dunkirk aku udah nonton Dunkirk. Iya, ayo dong nonton 1917-nya bareng. Kenapa lo harus jadi selingkuhannya sih? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu kenapa gue malah yang jadi selingkuhannya. Kenapa gue malah jadi si Lydia? Gue di situ sama Lydia Danira, Mas Arisnya Andrew Garfield. Gue nggak tahu tuh yang jadi Kinan siapa. Padahal di kehidupan nyata aku pacar yang baik kok guys, tenang aja. Iya dong, kelar sidang aja, oke? Kita nonton 1917, kelar sidang, oke? Ntar gue kasih tahu, nggak lama lagi kok gue sidang. Asik, siap pacar yang baik. Serius, aku tuh pacar yang baik. Aku tuh girlfriend able. Via yang jadi Kinan, pas datu ribut mulu. Sumpah, Via yang jadi Kinan udah kayak gue dan Via udah saling bantai. Gue yang ketemu Mas Aris duluan. Gue yang nikah, gue istri sah. Iya tapi dia godain gue gitu. Udah pasti udah baku hantam gue. Iyain dulu aja deh. Serius, mau jadi pacar aku gak? Ntar aku kasih tau kalau aku girlfriendable banget. Jadwal meet and greet keluar. Bentar. Oke, silakan dilihat dulu jadwalnya. Wait, aku ke toilet bentar ya guys.
Hi, I'm back. Kok kayak berasa ditembak ya? Tuh, ini contoh nyata Wota marah-marah tetap beli. Kayak gitu ya. Tetap aja jadwal keluar langsung, bentar gue malah jadwal meet and greet dulu, padahal sebelumnya udah marah-marah tuh. Please daftar jadi pacar Lisa 1, Nue 2. Ayo. Aku girlfriend yang baik kok. Aku girlfriendable banget guys, sumpah. Tapi kadang-kadang rese. Jam 9 malam war tiketnya. Kenapa? Kalian tuh kalau beli tiketnya di mana sih guys? Di website gitu? Tidur. Ini sama aku tidurnya. Oh tayang. Bobo. Oh tayang. Ngantuk ya? Kenapa ya kucing kalau lagi tidur tuh gemes banget sumpah. Kayak pengen aku gangguin. Ya kayak bayi. Manja banget. Ngantuk. Ngantuk banget. Tuh, lucu banget. Kalau lagi ngantuk lucu, tapi kalau lagi nggak ngantuk, aduh kayak setan. Sukanya gigit. Tayang. Ngantuk ya? Kirain pas liat di story kucingnya itu si Grex, taunya beda, kucing baru. Iya, jadi ini kucingnya rescue guys. Jadi pas ini kalau nggak salah bulan November ya, iya pokoknya bulan November lalu tuh tanggal 18 kalau nggak salah. Itu depan rumah dengar suara bayi kucing, ya nggak bayi sih, anak kucing gitu. Terus gue kayaknya kan nggak bisa ya nampung kucing lagi, jadi gue nemu dia, gue gendong, terus sempet gue kasih makan tapi dia nggak mau, gue kasih minum juga dia nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya dilepas lagi. Nah terus meong tuh kenceng banget guys, nangis, kucing lagi nangis gitu minta ditolong. Tapi ya udah gue bantu kasih makan minum, dia nggak mau, dia pergi gitu kan. Ya udah gue pikir kayak oh paling besok paginya udah nggak ada, kayak kucing kan gitu kan tiba-tiba hilang. Ternyata sampai pagi nyokap gue keluar beli sarapan, ternyata sampai pagi tuh masih meong kenceng banget, masih nangis kenceng banget kayak tadi malam. Jadi nyokap gue mikir ini kucing dari semalam meong nggak selesai gitu, mana masih kecil waktu kayak baru sebulan deh dia. Terus akhirnya sama nyokap gue diangkut sama dia, kasihan nggak tegang liatnya sampai pagi masih meong sekenceng itu. Ya udah akhirnya dibawa dimandiin karena emang kotor banget. Terus ya udah dikasih makan, minum susu, kasih tempat anget. Ya udah akhirnya sampai sekarang. Tapi ini ya ini kan kucing rescue, tapi aduh puyeng deh aku. Pemilih banget, belagu banget, mentang-mentang di rescue terus disayang. Ini mah gue kan beliin makanan,
Jadi makanan tuh udah dua kali ganti tuh kucing gue. Padahal gue beli makan ya yang bagus juga gitu buat dia. Udah 2 kali ganti, nggak cocok, nggak dimakan. Akhirnya pas kapan gue bawa kucing gue ke rumahnya, ke kosannya Lala. Kebetulan kan Lala melihara kucing juga kan di kosannya. Anak kucing gue waktu itu masih sebulan, kalau ditinggal masih meong-meong kenceng banget, jadi nggak tega kalau ditinggal di rumah. Sedangkan kan bonyok kerja kan, bokap nyokap. Jadi udah gue bawa karena gue nginep ke kosan si Lala itu. Nah dia kan juga punya kucing, jelas dong ada makanan di situ, makanan kucing. Nah waktu si kucing gue dibawa ke tempat Lala, dia tuh makan mulu, bener-bener makanannya si kucingnya Lala tuh dihabisin terus gitu sama dia. Terus gue bingung, kok sama makanan gue nggak mau, tapi sama makanan kucingnya Lala mau makan terus. Ternyata dia cocoknya sama makanan si kucingnya Lala. Akhirnya ya udah gue beli makanan yang persis mereknya kayak yang punya Lala, baru dia mau makan. Tadinya nggak habis terus, belagu banget. Terus kayak dikasih Whiskas juga nggak habis. Ini kucing gue yang ini emang nggak gitu doyan makanan basah sih. Biasanya kan kucing doyan banget ya Whiskas langsung habis, tapi ini nggak langsung habis sama dia. Makanan lembek tuh dia nggak seganas itu gitu. Belagu banget sumpah. Tapi untungnya ya walaupun dia kucing rescue gitu, dan gue nemunya juga pas udah agak gedean, udah sebulanan, dia gampang diajarin. Tadinya gue kira sama nyokap kayak bakal susah nih ngajarin kan, tapi ternyata enggak. Jadi pas gue langsung beliin litter box, gue beliin pasirnya dia buat dia pop dan pipis. Terus gue beliin tempat makan, tempat minum. Terus gue cuma ngajarin dia nih kalau mau pipis di sini ya gitu. Jadi gue naruh dia berkali-kali ke pasir, terus gue ngajarin dia untuk ngegali pasirnya. Cuma berapa kali gue ajarin kayak gitu, terus besoknya dia udah tahu sendiri kalau mau pipis di mana, kalau mau pup di mana, kalau mau makan di mana, mau minum di mana. Nggak susah ngajarinnya, kayak dia langsung ngerti tempat makan di mana, tempat minum di mana, tempat dia buang air kecil dan buang air besar di mana. Pinter diajarin ya, pinter ya. Aku kucing pinter. Walaupun rescue kan aku kucing pinter. Jadi nggak susah ngajarin dia guys, walaupun dia kucing rescue. Dia kucing kampung btw. Cewek ya, kucing kampung cewek ini nakal banget. Terus kucing gue tuh juga orangnya tipenya yang nggak susah buat ketemu orang, dan kalau ke tempat baru tuh dia nggak susah adaptasi. Kan ada ya kucing kalau dibawa ke tempat baru malah jadi takutan banget gitu kan, susah adaptasi. Nah dia tuh enggak, jadi sering gue bawa kemana-mana cepet dia beradaptasinya, nggak takut. Terus sama orang juga gampang deket, nggak susah. Perbaikan gizi Za, nemu makanan yang mahal. Memang kucing ini belagu sekali, tapi untungnya sayang. Walaupun belagu tapi sayang. Ya enggak. Film apa lagi ya guys? Kasih tahu dong film-film perang selain tadi 1917. Aku nggak tahu yang bagus apa lagi. Jujur film tentang perang dunia seru sih, karena kebanyakan diambil dari itu kan, based on true story atau true events. Jadi kayak ternyata dulu seganas ini ya perang. Terus gue suka aja gitu pas mereka megang senapan, terus mereka berpencar bikin formasi, terus kaptennya teriak-teriak kayak maju gitu. Walaupun itu pada zamannya menyedihkan, tapi maksudnya kalau di film seru kelihatannya. 1917 udah masuk ke list. Kemarin aku ada lihat orang rekomendasiin film The Great Raid. Seru gak sih guys? Maksudnya banyak adegan tembak menembaknya gak?
Ada di Netflix ini. Oh, yang main ada James Franco. Midway. Pearl Harbor masih jadi film perang favorit. Oh, ini kan Pearl Harbor tuh sering ditayangin di ini deh, TV lokal. Iya nggak sih? Pernah ada kalau nggak salah. Tapi gue belum pernah nonton. Coba bentar. Pearl Harbor. Kemarin tuh gue sempet nyari di Netflix tapi belum ada. Bentar, movie. Oke, nanti gue nonton ini. Terus apa lagi ya? Midway itu settingnya abis Battle of Midway ya? Iya bener gak sih? Bentar, Battle of Midway. Oh, ini perang ini ya? Udara ya? Iya gak sih? Soalnya gambarnya pesawat-pesawat. Midway movie. Oh, ada nih 2019. Yang main ada Nick Jonas. Oke, nanti aku tonton. The Courier udah nonton Mas Doctor Strange apa The Courier? Bentar coba aku lihat. Belum kayaknya deh. The Courier. Ini tentang Halo, masih nge-lag nggak guys? Aman, oke. Ya pokoknya di Hacksaw Ridge tuh ada satu dialog yang ngena banget. Pokoknya dia tuh si Desmond Doss, si Andrew Garfield, ada ngomong gini, Tuhan izinkan aku untuk menyelamatkan satu nyawa lagi. Padahal dia sendiri juga udah setengah mati nolongin orang. Maksudnya udah tenaga udah mulai habis, udah mulai capek juga. Sedih dah pokoknya. Mana dia juga gak pegang senjata kan, cuma pegang alat-alat medis doang. Itu sedih banget sih. Terus dia kayak masih gendong temennya yang terluka. Aduh, harus nonton Hacksaw Ridge guys, bagus banget. Bagusnya tuh bagus banget. Oh, ini ada film tentang Unbroken. Oh, ini juga tentang perang, guys. Unbroken. Ayolah, nanti kita nobar ya, guys. Kapan-kapan kelar aku sidang. Coba di showroom bisa nobar ya? Bisa gak sih di showroom nobar? Kayak gak bisa ya? Masuk hak cipta soalnya.
Keburu di take down saya. Gue lupa ada copyright. Ya tidak bisa, tentu saja. Biasanya collab Lisa. Aku belum tahu sih mau collab sama siapa. Kayak kalau mau collab sama member lagi pada sibuk deh. Kalau ex member aku nggak tahu, sumpah deh, ex member siapa sih guys yang masih rajin showroom, ada nggak? Oh Kak Baby ya. Oh masih rajin ya? Iya soalnya aku nggak tahu siapa yang, maksudnya ex mem yang masih rajin nge-showroom tuh aku nggak tahu siapa. Oh Kak Baby, Yori, Feby, oh rajin ya. Ya tapi maksudnya masih, ya masih lah ngebuka showroomnya, nggak kayak gue kemarin menghilang dari peredaran. Seru ya. Sebenarnya aku lebih suka sih showroom ketimbang live IG, makanya gue juga nggak pernah live IG, berapa kali doang kan waktu itu. Soalnya nggak tahu kenapa kayak showroom tuh lebih private aja gitu loh, jadi lebih enak. Gak tau sih, karena gue ngerasa kalau di showroom tuh lebih deket sama kalian. Swear ini nggak peres, beneran. Gue lebih suka showroom tuh karena lebih private, terus orang-orang yang ngomong juga ya lu baik-baik, maksudnya yang komen juga baik-baik, jadi gue lebih suka showroom ketimbang IG. Terus kedua, kenapa gue males juga live IG, karena live IG tuh kan banyak followers gue yang dari teman-teman kampus, kemudian teman-teman SMA, teman-teman SD, teman-teman SMP, saudara-saudara gue. Jadi gue tuh malu kalau ditontonin sama saudara atau teman-teman kuliah gitu loh. Gue tuh malas gitu. Kayak gue males aja dilatin sama mereka lagi live. Jadi gue lebih suka showroom karena lebih private aja, dan mereka kan nggak tahu ya showroom itu apa, jadi aman. Di showroom ada aku. Pede banget. Kok kamu pede banget? Bentar ya. Wait. Guys, kalau buka WhatsApp di laptop, ya kan? Buka WhatsApp di laptop, tapi kita minimize, kita nggak buka tapi minimize doang, itu kita statusnya online apa enggak guys? Tetap online apa enggak? Harusnya enggak sih. Oke, karena kalau dari tadi ternyata gue tetap online, mati banget, Bo. Karena gue nunda balas chat orang. Kalau kelihatan, aduh. Mau ghosting dosen. Parah sih, wah ini parah. Gimana ya? Kayak lu ada kan waktu dimana tuh nggak pengen langsung balas, kayak gue tuh udah baca chat lu, tapi gue udah balas dalam otak gue,
tapi gue nggak mau ketik sekarang, nanti aja gitu. Nah gue tuh sekarang lagi gitu, gue kayak udah membalas chat dia di dalam pikiran gue, tapi gue nggak mau langsung ngetik gitu. Kalau dari tadi online, matilah awak. Harusnya enggak sih ya, harusnya enggak. Jangan sampai lupa, tahu-tahu tenggelam chatnya. Gue sering kayak gitu kadang-kadang. Gue pengen balas, ntar aja deh. Udah, gue lihat lagi, gue inget, oh ya ntar gue balas deh. Tapi gue lupa lagi. Akhirnya sehari 2 hari gak gue balas. Terus akhirnya gue balas dengan emot nangis kayak, maaf gue lupa balas chat lu banget, sumpah ketumpuk. Padahal emang karena gue yang nunda-nunda gitu. Tapi biasanya kalau yang gue tunda-tunda tuh yang chatnya sebenarnya nggak penting-penting banget, orangnya juga nggak deket-deket banget sama gue. Tapi kalau orangnya deket sama gue, ya gue balas chatnya secepat mungkin gitu. Tapi kalau kayak chat di DM Instagram atau DM Twitter gitu-gitu, gue beneran emang bukan karena gue yang nunda-nunda, tapi emang karena gue nggak ngecek. Jadi kadang tuh gue nge-story, tapi gue langsung cabut dari Instagram, maksudnya nggak ngecek DM gue lagi gitu. Gue nge-story, gue bikin story atau gue nge-post, tapi habis itu gue langsung cabut gitu. Gue nggak ngecek DM lagi. Itu beneran karena gue emang nggak ngecek aja DM gue, bukan karena gue menunda-nunda. Kalau kayak chat dari Line, WA itu kadang-kadang emang murni gue yang menunda-nunda untuk bales chatnya. Apalagi kalau chat ini ya, chat apa namanya, chat bimbingan gitu, grup bimbingan. Kadang gue mau buka tuh stres banget, jadi gue mengkabur dulu lah dari WA, baru ntar gue balas. Gue kayak stres ngeliat chatnya gitu loh, grup bimbingan. Ntar aja lah, puyeng gue kalau liat sekarang. Saya saja kalau lihat WA kadang stres. Iya kan? Emang kadang kalau ngeliat WA tuh kayak ada aja tekanannya. Entah ya dari kuliah lah, kerjaan lah. I know what you feel, guys. Karena banyak DM yang masuk. Iya serius, tuh kayak apalagi waktu gue aktif di JKT ya, teman-teman gue tuh ternyata banyak kayak teman-teman kampus atau teman-teman gue yang lama, entah dari SMA atau SMP tuh follow gue, tapi nggak ngomong ke gue gitu. Dia follow doang, mungkin dipikirnya nggak usah ngomong ke gue bakal ngeliat gitu loh, ada notif masuk follow dari dia, terus gue follow back. Nah terus ntar dia nanya ke gue, Elis kok lu nggak pernah follow back gue sih gitu. Atau pas lagi ketemu gitu, terus gue baru sadar dia bilang, lu udah follow gue belum sih gitu. Gue ngomong gitu ke dia, gue yang nanya ke dia, bego ya, padahal dia yang follow gue duluan. Gue nanya ke dia, lu udah follow gue belum sih? Terus dia ngecek, gue udah nge-follow lu ya anjir, tapi lu gak nge-follow back gue. Itu beneran bukan gue karena gak mau follow back, tapi beneran ketumpuk. Dan gue gak ngeh kalau di situ ada notif follow dari dia, beneran ketumpuk. Kayak gue baru ngecek, oh ternyata bahkan kayak saudara-saudara gue ya guys pada follow gue gak tahu karena pada ngomong sama gue. Terus gue baru ngecek kayak, oh my god gue nggak follow back, oh my god dia follow gue sejak kapan. Jadi kadang gue yang nggak enak gitu loh sama orangnya, dikiranya gue yang sombong padahal beneran gue nggak lihat. Terus bahkan waktu itu ternyata saudara gue ada yang DM gue gitu ke akun gue kan. Terus kalau ke gue kan masuknya ke requested DM ya guys. Masuknya kan ke DM request. Gue sering ngecek DM, pasti gue sering ngecek. Cuma kadang-kadang kan gue nggak ngecek juga. Kalau misalnya gue habis bikin story atau apa kan gue ngecek juga request DM gitu. Tapi gue ketumpuk kan DM-nya. Jadi pas kayak udah lama gue ngecek sampai bawah-bawah karena gue juga suka lupa buat lihat DM. Oh my god, ternyata dia pernah nge-DM gue pas kapan? Udah lama banget gitu. Ternyata ketumpuk. Udah lama banget. Gue enak banget mana dia kayak kakak sepupu gue gitu. Dulu sih itu pas zaman jadi idol.
kalau bikin story kan gue nggak pasti ngecek DM kan. Oh gitu, gue lihat siapa yang reply gue, atau kalau habis bikin apa namanya Q&A gue ngecek DM gitu, pasti kan gue cek, gue lihat semua yang nge-reply DM gue, story gue, ternyata banyak gitu. Sekarang apalagi gue makin sering gak ngecek DM, beneran gak gue lihat DM Instagram, kayak gue bikin story gue langsung cabut, bikin upload foto gue langsung cabut, gak gue cek lagi DM. Makanya kadang gue suka lupa bales, maaf ya guys. A word, hehe. Oh iya, sorry ya guys, aku ngomong anjir. Dulu kalau keceplosan ngomong itu gue suka panik ya. Kayak sampai sekarang masih pada panik sih kalau. Jujur gue juga panik sih waktu itu awal-awal showroom sebagai ex-mem, terus gue sering banget keceplosan ngomong anjir gitu. Gue panik. Tapi sekarang sudah agak terbiasa. Gue ingat gue bukan idol lagi. Yang penting nggak ngomongnya nggak lebih dari anjir ya guys, nggak ngomong yang lebih kasar lagi atau ngomong yang tidak sopan. Udah cukup di situ aja. Udah nggak ada larangan sih. Ya dong, aku ex-member. BTW, gue udah berapa jam sih nge-showroom? Kayak udah sejam lebih ya. Tenggorokan gue jujur udah agak kering sih, jadi ayo kita selesaikan showroom ini. Kalian silakan lanjut berkegiatan lagi. Nanti gue showroom lagi, ingetin gue. Ntar gue login Twitter deh, sumpah. Ntar gue login Twitter, gue buka mention, ingetin gue lagi aja untuk showroom lagi, oke? Dulu kalau member bisa sampai 3 jam ya, 4 jam. Iya, sekarang bahkan gue sekarang tenggorokan gue udah kering. Gue mau liat film-film lagi sih, lanjut guys. Oke? Ntar kita showroom lagi. Bye-bye, thank you ya guys yang udah temenin gue showroom. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih semua doa buat sidangnya. Doain aja semoga sidangnya lancar, terus lulus sidang. Doain ya guys. Doa baik kalian sangat berarti buat gue. Thank you. Bye-bye guys.